Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan atas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan pada kesempatan kali ini yaitu di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Dr. Abu Hanifah M.Hum, Magister Hukum. Maka pembahasan pada kali ini yaitu tentang masa pemerintahan Bani Umayyah di Eropa. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama Onong Suherman, nomor induk mahasiswa 632020 021, Prodi Akhwal Syahsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun ajaran 2021-2022. Untuk pembahasan saya kali ini meliputi 6 pembahasan, yaitu masa pemerintahan, masa ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, budaya, dan yang terakhir yaitu perluasan wilayah. Kembali ke pembahasan pertama, yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Eropa. Spanyol diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Dia adalah seorang khalifah dari Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan sebagai orang yang sangat berjasa dalam memimpin satuan-satuan pasukan untuk menuju Spanyol. Mereka adalah Taif bin Malik, Tariq bin Zaid, dan Musa bin Nusair. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad sejarah. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu yang pertama periode 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua, 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima Gubernur, tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dan periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III sampai munculnya Muluk Tawaif atau raja-raja kelompok. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode ini juga umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulat Abbasiyah di Baghdad. Dan berlanjut ke periode keempat, yaitu 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah perintah raja-raja, golongan atau al-muluk Taif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini dinasti Murabitun. Pada mulanya adalah gerakan agama di Afrika Utara yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfi pada tahun 1062 Masehi. Ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh, yaitu masuk ke Spanyol atas undangan raja-raja Islam yang tengah mempertahankan kekuasaan dari serangan raja-raja Kristen. Dan periode yang keenam atau yang terakhir yaitu 1248 sampai 1492 Masehi.
pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar, yaitu 1232 sampai 1492. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti zaman Abdurrahman An-Nasir. Berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi dinasti Umayyah, yaitu antara lain lembaga pemerintahan yang independen. Pada masa dinasti Umayyah terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk amir atau khalifah seperti hajib, wazir, dan sohib, dan dibentuknya Cordoba sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan, reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus, hubungan harmonis penguasa, pengusaha dan ulama, dan perindustrian dan kelautan. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam di Spanyol pada masa Bani Umayyah. Terdapat beberapa faktor yang mengaruhi perkembangan pendidikan, peradaban, serta kebudayaan Islam di Spanyol, antara lain yaitu yang pertama, karena adanya dukungan dari penguasa, yang kedua, didirikannya sekolah-sekolah dan universitas-universitas di beberapa kota di Spanyol oleh Abdurrahman III atau An-Nasir, yang ketiga, banyaknya para sarjana Islam yang datang dari ujung timur sampai ujung barat wilayah Islam dengan membawa berbagai buku dan bermacam-macam gagasan. Dan yang keempat, adanya persaingan antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Pembahasan yang keempat yaitu bidang hukum. Eksistensi hukum Islam di Andalusia dapat dilihat pada 3 poin penting. Yang pertama, struktur pemerintahan Bani Nasr. Yang kedua yaitu peranan politik fuqaha dalam mempertahankan supremasi hukum Islam, dan yang ketiga, sistem hukum yang berlaku di Andalusia. Qadi al-Jamaah merupakan bukti konkret eksisnya pemberlakuan hukum Islam di Andalusia. Dan yang kelima, pembahasan yang kelima yaitu sosial budaya di bidang-bidang ilmu keislaman, perkembangan sastra dan bahasa Arab secara meluas terjadi pada masa Umayyah. Selain itu, lahir para ulama-ulama besar. Oleh karena itu, meneliti kembali sejarah Bani Umayyah menjadi penting adanya, sebab peradaban masa kini merupakan bagian dari rantai sejarah yang tidak putus, dan dengan meneliti dan memahami sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Dan berlanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu yang keenam, perluasan wilayah pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu 661 sampai 750 Masehi. Perluasan wilayah kekuasaan Khalifah Islamiyah atau lembaga pemerintahan dalam Islam dilakukan ke timur, utara, dan barat. Perluasan ke utara dilakukan dengan menyerang wilayah Kekaisaran Bizantium. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.